واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم أجمعين. Kita kembali mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita senantiasa memuji Allah atas seluruh apa yang menimpa kita, atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak kita sangka dan itu pasti terjadi, bahwasanya satu persatu tanda-tanda kiamat sughra itu sudah terlihat di depan mata kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi valid melalui hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sering kita dengarkan, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Rasul SAW, adalah akan diangkat ilmu. Dan ilmu itu diangkat tidak serta-merta dihilangkan dari kaum muslimin, karena dijelaskan dalam hadis lain, masih hadis sahih Al-Bukhari, yang mana Rasul SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'abtaw bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengambil ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu serta merta langsung dari hamba-hambanya, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga kalau seandainya sudah kurang ulama, bahkan tidak ada ulama lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sehingga manusia mengambil orang-orang bodoh
ya sebagai pemberi fatwa, bahkan diangkat menjadi ustadz, ya orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak benar belajar agama, tidak paham bahasa Arab, terkadang baca Quran pun salah-salah, belepotan, ya diangkat menjadi ustadz, ditanya. Sehingga apa yang terjadi kata Rasul? Fasu'ilu, dia ditanya, mereka ditanya orang bodoh ini. Fa'aftau bi ghairi ilm, maka dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi kata Rasul? Fadhallu, maka dia sesat. Wa adallu, dan dia menyesatkan orang lain. Sehingga aneh-aneh sekarang Pak ya. Bahasa Arab aja nggak pandai, ya, sekarang mengklaim bisa bahasa semut. Bahasa Arab aja nggak bisa. Na'udzubillahi. Seperti itu kenyataannya Pak. Maka kita semua tentu bersedih ya. Dan juga kita ridha, ikhlas menerima ketentuan Allah ketika kita mendengar ada ahli sunnah yang meninggal, apalagi ulama ya, karena beliau adalah alim. Karena seorang alim itu apabila diakui oleh ulama bahwasanya dia seorang alim, ya seorang yang dikatakan berilmu ketika diakui oleh orang alim, orang yang berilmu pula gitu. Tidak cukup hanya diakui oleh muridnya ya. Enggak. Karena muridnya enggak berilmu, enggak paham. Contohnya orang yang ahli elektronik, ahli HP. Kita tahu orang itu hebat HP kalau ada ahli HP lain yang mengakui kehebatannya di bidang itu. Begitu juga seorang ahli ilmu, seorang yang berilmu. Enggak bisa dia mengklaim ya sepihak, oh saya hebat, enggak. Makanya ulama mengatakan seorang alim itu idza syahida alimun akhar ya bi annahu alim, apabila disaksikan oleh alim yang lain bahwasanya dia adalah seorang alim, maka ustadzuna syekhuna Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, beliau telah disaksikan oleh ulama ya, bahkan bukan hanya ulama, beliau kibar ulama, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ya, memberikan takziah kepada beliau, yang mengakui ilmu beliau kan seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti mendoakan beliau ya, mudah-mudahan Allah ganti ya, Allah carikan ganti orang-orang yang menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan sunnah di negeri kita ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu ya, banyaknya orang-orang yang berilmu yang meninggal ini ternyata min asyratis sa'ah. Ternyata ini adalah bukti dari kebenaran sabda Rasul bahwasanya kita sudah dekat dengan hari kiamat. Ini sudah nampak tanda-tandanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir ya, yang ditulis ringkasannya oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala warah. Pada pembahasan yang lalu ya, kita telah masuk dan kita ulang lagi pada malam hari ini tafsir surah Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi, lan tamassana an-nar, kami tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari tertentu saja. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, attakhadtum 'indallahi ahda, apakah kalian telah mengambil perjanjian di sisi Allah? Fala yukhlifallahu ahda, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am taqulun, bahkan kalian tidak berjanji apa-apa sebenarnya. Karena am di sini maknanya bal ya, bahkan apa yang kalian ucapkan terhadap Allah
ma la ta'lamun adalah sesuatu yang didasari tanpa ilmu, sesuatu yang kalian ucapkan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa dalil gitu. Jadi orang-orang Yahudi menganggap mereka akan masuk, mereka tidak akan disentuh api neraka kata mereka kecuali beberapa hari saja gitu. Namun perkataan mereka ini adalah al-qawlu 'ala Allah bila ilm. Berbicara tanpa Allah, tanpa ilmu, Pak. Hanya kedustaan, hanya sangkaan mereka saja. Samalah orang sekarang ya, kalau kalian menjadi pengikutku, saya akan menjadi penjaga gawang neraka untuk kalian. Ini sama dengan Yahudi, bakal lebih parah dari orang Yahudi. Kalau Yahudi jelas Pak kafirnya, ini ngaku Islam juga, namun menyesatkan umat Islam, menyesatkan akidah Islam ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala ikhbaran 'anil yahud. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam ayat ini tentang orang-orang Yahudi. Jadi memang asbabun nuzul dari ayat ini surah Al-Baqarah ayat 80 ini untuk siapa, Pak? Orang Yahudi. Namun ingat, walaupun ayat ini untuk Yahudi, namun pelajarannya umum untuk seluruh manusia sampai akhir hayat. Karena para ulama telah menegaskan sebuah kaidah yang sering kami sampaikan. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran dalam Al-Qur'an ini adalah keumuman lafaznya. Bukan karena kekhususan sebab turunnya, tidak. Walaupun ayat ini untuk Yahudi asbabun nuzulnya, namun ayat ini juga untuk kita sebagai petunjuk bagi kita umat akhir zaman. Ini hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini supaya kita mewanti-wanti diri kita supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Karena ini perangai orang Yahudi, Pak. Mengklaim surga. Orang Yahudi orang surga. Yahudi ya. Kalau bukan Yahudi neraka katanya. Kalau bukan Yahudi neraka. Ada juga sebagian ormas sekarang. Orang apa, Pak? Kalau nggak masuk ormasnya neraka, orang yang bukan ormas. Ini sama perangainya, sifatnya, karakternya dengan orang-orang Yahudi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang Yahudi. Bagaimana? Fima naqaluhu wadda'uhu li anfusihim. Terhadap apa yang mereka nukilkan dan yang mereka klaim terhadap diri-diri mereka, min annahum lan tamussahumun naru, bahwasanya mereka tidak akan disentuh, tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka illa ayyaman ma'dudatan, kecuali beberapa hari tertentu saja. Tsumma yanjauna minha, kemudian mereka selamat dari neraka tersebut. Lantas Allah luruskan pernyataan mereka, Allah bantah klaim mereka. Jadi orang Yahudi menyangka mereka akan masuk surga gitu. Kalaupun mereka masuk neraka itu cuma beberapa hari saja, lantas kemudian mereka akan selamat, mereka masuk surga. Allah bantah, tidak, bohong apa yang kalian katakan. Apa yang kalian klaim itu adalah kedustaan, kata Allah. Maka faraddallahu alaihim dzalika. Lantas kemudian Allah membantah ucapan mereka tersebut dengan firman-Nya, qul, katakan wahai Muhammad, sanggah mereka, bantah itu orang Yahudi. Attakhadtum 'indallahi ahda? Kalian sudah dapat perjanjian belum dengan Allah? Kok kalian bisa-bisanya mengatakan kalian akan masuk surga kan gitu? Padahal Allah mengatakan kalau kalian itu tidak masuk Islam, kalau kalian itu mati di dalam kekufuran kalian, di dalam keyahudian kalian, maka kalian kekal di neraka. Ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, bagaimana Bang Ijal? Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani, ini ahlul kitab. Dan orang-orang
musyrik, pelaku syirik besar. Kalau mereka tidak bertobat, kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka selama-lamanya kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri, Pak. Kalau para sahabat dulu kalau mendengar ayat-ayat tentang neraka, mereka sungguh takut, luar biasa, takut sekali. Makanya mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Karena hanya Islam yang bisa menyelamatkan, Pak, demi Allah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Rasul yang mengatakan dalam hadis-hadis sahih, syarat mutlak meraih surganya Allah, meraihkan kebahagiaan di akhir kelak hanya Islam satu-satunya. Inilah agama yang lurus. Wa inna hadza siratan mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian cari jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Jadi ya, jalan keselamatan itu satu. Maka keliru orang-orang liberal yang mengatakan kalau seandainya yang penting tujuan kita satu. Tidak. Ya. Jalannya mesti benar. Tidak hanya tujuan, Pak. Caranya juga harus benar. Itu dalam Islam. Maka cara untuk meraih kebenaran itu juga harus benar. Orang Yahudi niatnya surga, Nasrani juga surga, itu tujuannya, Pak, ya. Namun caranya salah, jalannya salah. Jalannya bukan Islam. Maka selain Islam, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena hanya Islam. Karena Rasul juga telah menegaskan hadis yang sering kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali seorang yang beragama Islam. Ini luar biasa. Maka kita, Bapak Ibu sekalian, telah Allah berikan nikmat yang besar ini, Pak. Ini Islam. Ya, ini adalah nikmat yang paling besar. Kemudian setelah Islam itu nikmat sunnah. Karena yang akan langsung, ya yang ada jaminan mendapatkan surganya Allah dan tidak ada ancaman neraka, itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Itulah sunnah Rasul. Itulah orang mentaati Rasul. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Sahih Bukhari juga, Pak, ya. Inna ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sesungguhnya umatku akan masuk surga, kata Rasul. Setiap umat Nabi pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau. Faqalu faman aba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu? Kok aneh kali ada yang enggak mau masuk surga? Ternyata ada. Walaupun lisannya tidak mengatakan tidak mau, namun perbuatannya menunjukkan tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau itu? Nabi yang menjelaskan kepada kita, faman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, taat kepadaku, kata Rasul, merekalah ya masuk surga itu, akan masuk surga itu. Waman asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Rasulullah, yang tidak mau mengamalkan petunjukku, beribadah dengan caraku, salat sebagaimana aku salat, ya, mengikuti sunnah Rasul, maka itulah yang enggan masuk surga. Maka yang jaminan surga itu adalah kepada orang yang sunni, ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Karena ternyata di akhir zaman ini umat Islam nih, Pak, ya, umat Islam itu sendiri kalau kafir jelas. Nah, di kalangan umat Islam sendiri, kata Rasul, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan lain-lain, dan mayoritas para ulama mengatakan hadisun sahih. Ini adalah hadis sahih. Mereka beri judul hadis ini tentang hadisu iftiraqil ummah, hadis tentang perpecahan umat. Karena Nabi mengatakan sataftariqu ummati
ila salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Akan bercerai-berai umatku di akhir zaman ini menjadi 73 firqah. Semuanya diancam neraka. Lihat Pak, diancam, bukan dipastikan. Karena banyak orang salah paham, gagal paham ya. Dikatakan kita mesti enggak, ancaman. Bukankah orang mencuri juga diancam neraka? Sama seperti itu. Apakah dipastikan? Belum tentu. Lihat amalannya. Kalau seandainya dia masuk firqah yang diancam, namun ternyata dia tidak membawa dosa syirik besar, maka belum tentu dia kekal di neraka, atau belum tentu dia masuk neraka. Boleh jadi Allah mengampuninya. Lihat hadis ini bukan memastikan namun ancaman. Seperti Rasul mengancam pelaku zina dengan neraka. Apakah kita memastikan orang yang berzina itu pasti neraka? Kan enggak. Boleh jadi dia bertobat, atau boleh jadi dia punya amalan yang mendatangkan ridho Allah atau tauhid yang dia bawa. Dia tidak membawa dosa syirik, kan gitu. Karena selain dosa syirik dan pembatal keislaman itu dalam akidah Ahlussunnah, seseorang itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ingat Pak, orang Islam yang mati dalam keadaan Islam dan tidak membawa dosa syirik besar. Ingat sekali lagi Pak ya, orang Islam yang mati dalam agama Islam dan tidak membawa dosa syirik, maka bagaimana keadaannya kelak di akhirat? Maka Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki oleh Allah selain pelaku dosa kesyirikan dan pembatal keislaman. Maka keadaan mereka di bawah kehendak Allah. Begitu juga firqah itu. Ya. Yang mana firqah yang selamat itu, maka dia bukan organisasi tertentu, bukan kumpulan tertentu. Mereka adalah hum mithlu ma kana alayya al-yawm wa ashabi. Firqah yang selamat itu, kelompok yang selamat itu adalah mereka yang beragama seperti aku dan para sahabatku hari ini, yakni hari ketika Nabi mengucapkan hadis ini. Yaitu siapa Pak? Rasul dan para sahabat. Maka Rasul dan para sahabat, Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in ini secara masa namanya masa salaf. Maka yang mengikuti mereka namanya salafi. Kalau banyak-banyak namanya salafiyun. Ya. Jamak dari salafiyun ya. Jadi salafi itu Pak bukan kelompok. Kalau bukan kelompok saya, ya bukan salafi, nggak bisa. Karena salafi itu adalah setiap orang-orang yang mengikuti cara beragamanya Rasul dan para sahabat. Dan tidak hanya cukup klaim. Banyak sekarang Pak orang ngaku aswajah, namun minta sama orang yang meninggal. Mana ada Nabi minta sama orang yang sudah meninggal, atau tabaruk dengan kuburan, atau tawasul dengan orang yang telah wafat? Tentu itu bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun pelakunya mengklaim aswajah, namun itu sebenarnya asli wejangan jauh. Iya. Masa ada Ahlussunnah wal Jamaah kejawen, nggak sholat, eling aja? Ada di Jawa itu Pak ya. Adat mereka yang terpengaruh oleh Hindu dulu mereka campurkan dengan Islam. Tidak ada seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya klaim Pak. Kalau klaim orang bisa aja mengklaim ya. Bahkan Syiah pun mengklaim Ahlussunnah juga gitu ya. Kami juga Ahlussunnah katanya. Melihat akidah, keyakinan dan perbuatan mereka, amaliyahnya cocoknya dengan sunnah gitu kan. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ya, jadi kembali kita kepada ayat ini, maka Allah membantah, menyuruh Nabi Muhammad membantah klaim orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Fa in kana qad waqa'a fa huwa la yakhlufu ahdahu walakin hadha ma jara walakan. Dan apabila itu terjadi ya, kalau memang benar apa kata Yahudi itu dan Allah memang telah berjanji, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Walakin hadza ma jara walakan. Namun ini tidak terjadi.
Tidak ada realitanya. Itu hanya imajinasi, khayalan orang-orang Yahudi saja. Jadi orang Yahudi saja yang mengarang-arang cerita, yang berimajinasi bebas bahwasanya mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalaupun mereka masuk neraka, ayyamam ma'dudah saja, beberapa hari saja. Ini ternyata klaim semata, tidak didasari dengan wahyu, tidak didasari dengan dalil. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada atabi am. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah menggunakan kata atau huruf am, ya, allati bimakna bal, penguat, bahkan. Jadi am di sini maknanya bal, ya. Ai bal taquluna, bahkan apa yang kalian ucapkan itu ma la ta'lamun, didasari dengan sesuatu tanpa ilmu. Ma la ta'ala, apa yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi orang Yahudi ini berkata tanpa ilmu, Pak. Berkata-kata tanpa hujjah, tanpa dalil. Jadi kalau ada orang sekarang, Pak, kalau berbicara masalah agama, kalau menurut saya seperti ini, menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menyerupai perkataan orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka berkata-kata tanpa ilmu. Bal taquluna, bahkan akan tetapi kalian berkata alallahi, atas Allah, ma la ta'lamun, dengan apa-apa yang kalian tidak mengilmuinya. Minal kadhibi, berupa kedustaan, waftira'i alaih, dan iftira, ya, itu maknanya dusta juga. Jadi apa yang mereka katakan itu tanpa fakta, ya, melainkan kedustaan atas Allah. 6. Kemudian beliau melanjutkan, Bapak Ibu, warawa al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawai, telah meriwayatkan al-Hafidh Abu Bakar bin Mardawai an Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata, lamma futihat Khaybarun uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha summun. Tatkala Rasulullah, ya, membuka kota Khaybar. Khaybar ini, Pak, kota yang sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian terjadi perjanjian, Pak, bahwasanya umat Islam dan Yahudi tidak boleh saling menyerang, damailah gitu, ya. Tiba-tiba orang Yahudi yang memangnya orang Yahudi suka mengingkari janji, Pak, ya. Sudah ada perjanjian gencatan senjata, sudah ada diplomasi antara Rasulullah dan pemimpin Yahudi ketika itu, nggak boleh menyerang, nggak boleh saling menyerang. Tiba-tiba Yahudi yang menyerang, gitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya diserang balik oleh umat Islam, hancur dan mereka kalah, sehingga kota mereka itu dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu diberikan hadiah 1 ekor syah. Apa itu syah, Bang? Kambing. Namun orang Yahudi ini khianat, Pak. Nah, jadi kalau orang Yahudi ini, Pak, selalu, ya, kalau ada kesempatan ingin melukai Rasul, ingin menyakiti Rasul. Ternyata kambing yang mereka hadiahkan kepada Nabi itu, mereka panggil Nabi, undang Nabi makan ke kambing, ya, telah diletakkan di dalamnya, telah dicampur di dalamnya dengan, ya, summun, racun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, ya, ijma'u li man kana minal yahud ahuna, kumpulkan orang-orang Yahudi itu, ya, hadapkan kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, man abukum, lantas Rasulullah berkata kepada orang Yahudi yang telah mengumpul itu, kan, telah dikumpul oleh para sahabat. Rasul bertanya, man abukum, siapa ayah kalian ini, siapa, gitu, ya, siapa pembesar kalian, gitu, ya. Qalu fulanun, si fulan, gitu. Qala kadzabtum, kalian memang pendusta, gitu. Bohong kalian, ya. Bal abukum fulanun, bukan, ayah kalian itu si fulan, gitu, ya. Faqalu, lantas mereka menjawab, shadaqta wa bararta, benar, ya,
kami pura-pura saja gitu ya. Ini pembohong besar. Jadi orang yang suka bohong itu ini sifat Yahudi ini. Iya. Bukan kita bilang dia Yahudi enggak, tapi dia mencontoh menyerupai sifat-sifat orang Yahudi. Pembohong, Pak. Suka bohong, suka dusta. Dikit-dikit bohong kan gitu. Dalam masalah kecil saja mereka bohong. Masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Naam. Thumma qala lahum, lantas Rasulullah berkata kepada mereka orang Yahudi ini, hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu, maukah kalian jujur kepadaku ya? Kalau aku tanya kalian tentang sesuatu, jujur enggak kalian gitu? Ini kalian sudah ketahuan bohongnya. Saya tanya siapa bapak kalian, kalian jawab si fulan, padahal bukan itu gitu ya. Nah, sekarang maukah kalian jujur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'am ya Abul Qasim. Oh iya, mereka menjawab, baik wahai Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kadzibina. Ya afwan, arafta kadzibana. Wa in kadzabnaka, kalau seandainya kami berdusta kepada engkau wahai Muhammad, engkau mengetahui kedustaan kami. Kama araftahu fi abina, sebagaimana engkau telah mengetahui tentang ayah kami gitu ya. Jadi kalau kami bohong betul kan kakak tahu juga wahai Muhammad gitu ya. Jadi orang Yahudi itu paham Nabi ini jujur gitu ya. Tahu kalau mereka bohong. Tahu mereka kalau Nabi ini jujur, tidak bohong. Namun kenapa Pak mereka nggak beriman juga kepada Nabi? Bukan karena mereka nggak tahu Nabi benar, tapi karena ya hasad, dengki mereka Pak. Karena orang Yahudi ini ya pingin nabi-nabi itu berasal dari nasab ayah-ayah mereka dari Bani Israel. Dari jalannya Yakub. Ishak anaknya Yakub. Ya Yakub inilah namanya Israel. Jadi Israel itu Nabi Yakub itu orang yang beriman Pak. Yang kafir itu pengikutnya gitu ya. Kalau seperti Nabi Isa Nabiullah, Rasulullah, orang saleh beliau. Namun pengikutnya nih yang kafir Pak, yang hulu melampaui batas sehingga mengangkat beliau menjadi anak Tuhan, ya kan? Mengangkat beliau sebagai Tuhan, firman yang menjadi wujud manusia, kata pendeta seperti itu. Nauzubillahi, tapi tidak sesuai dengan fakta. Bahkan Dr. Zakir Naik sudah berbuih mulutnya Pak ya, menyuruh pendeta-pendeta yang ada di dunia ini tolong datangkan satu saja dari perkataan Yesus dalam Bible kalian itu yang mengatakan secara jelas bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah terjawab sampai ini. Mulai dari masa gurunya Zakir Naik Ahmad Dedat sampai anak Zakir Naik, ada anaknya sekarang Pak ya, juga dai kristologi ya. Nah, tidak terjawab oleh orang kafir itu, oleh orang Nasrani itu Pak ya. Karena Yesus sebenarnya, Nabi Isa yang sebenarnya tidak pernah mengklaim, mengaku sebagai Tuhan. Itu hanyalah kedustaan yang diselip oleh Paulus. Jadi Paulus inilah sebenarnya Pak ya, yang merusak agama Nasrani yang murni, yang mengesahkan Allah, dirusak oleh Paulus, laknatullah alaih. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, lantas Rasul berkata kepada orang Yahudi ini, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, min ahlin nar. Bukankah bapak-bapak kalian itu penghuni neraka? Kata Nabi, mereka mati dalam keadaan Yahudi, mereka masuk neraka. Faqalu, lantas mereka menjawab, nakunu fiha yasiran, kami masuk neraka itu sebentar saja. Tsumma takhallafuna fiha, kemudian kami bebas dari neraka. Faqala lahum Rasulullah SAW, ikhsa'u wallahi la nakhlafukum fiha abadan. Ya, kalau seperti itu celaka kalian, ikhsa'u itu celaka kalian gitu. Demi Allah, kami tidak akan percaya lagi, ya, tidak akan memberikan amanat lagi kepada kalian wahai Yahudi selama-lamanya, kata Nabi.
Tsumma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah berkata kepada mereka dengan pertanyaan yang sama, hal antum shadaqi an syai'in in sa'altukum anhu? Maukah kalian jujur ya kalau seandainya aku tanya kalian sesuatu yang pertanyaan yang berikutnya, kan seperti itu. Mereka menjawab, faqalu na'am ya Abul Qasim. Baik ya wahai Abul Qasim. Faqala, lantas Nabi berkata kepada mereka, hal ja'altum fi hadhihi syati summan? Faqalu na'am. Apakah kalian telah meletakkan, mencampurkan pada kambing ini, daging kambing ini racun? Mereka menjawab, iya. Kali yang itu benar, Pak. Ya, tahu Nabi ya, jujur mereka telah memberi racun kepada Nabi melalui kambing, daging kambing itu. Faqala, lantas Nabi menjawab, fama hamalakum ala dzalika, apa yang membawa kalian atas hal itu? Apa yang menyebabkan kalian melakukan hal itu? Faqalu, lantas mereka menjawab, aradna in kunta kadziban an nastariha minka. Kami pingin kalau engkau itu dusta wahai Muhammad, kami bisa nastarih, kami bisa rileks gitu ya. Kami bisa istirahat dari engkau. Kami tidak akan mendengar lagi seruan untuk mengesahkan Allah, mengajak kepada agama yang esa gitu ya. Kami bebas, nggak ada yang mengusik kekufuran kami, kan gitu ya. Wa in kunta nabiyan, dan kalau seandainya engkau itu benar nabi, lam yadurraka, pas engkau makan itu engkau tidak akan apa-apa. Betul Pak, ketika waktu meninggal Nabi pada racunnya mematikan, namun Allah berikan syafaat kepada beliau, Allah tunjukkan mukjizat kepada Yahudi waktu itu, dan ternyata Nabi tidak langsung serta-merta mati. Nggak apa-apa, cuman racun itu Pak lama-lama ya. Ketika sakit Nabi ingat ya bahwasanya beliau pernah diracun oleh orang Yahudi. Dan hadis ini sahih, rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, wal Bukhari dan Imam Al-Bukhari, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, yang semakna dengan hadis ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 81 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bala, benar ya, iya kata Allah, man kasaba, siapa saja yang melakukan, yang mengerjakan sayyi'atan, perbuatan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia dikuasai oleh dosanya, artinya dosanya sudah banyak kali Pak ya, sudah tidak ada kebaikan yang dilakukan ya, sudah didominasi oleh dosanya. Faulaika ashabun nar, mereka adalah calon-calon penghuni neraka kata Allah. Jadi orang yang sudah banyak kali dosanya Pak, karena memang amal kita kelak di akhirat ditimbang oleh Allah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang yang diridhoi oleh Allah. Namun barang siapa yang ringan, wa man khaffat mawazinuhu, kata Allah, barang siapa yang khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya ya, wa man khaffat mawazinuhu, iya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, lanjut Bang. 6 surah Al-Qari'ah tuh Bang ya. Iya. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka akan masuk ya neraka gitu ya. Intinya itu ya. Mereka akan masuk neraka. Ini ya menguatkan ayat ini. Orang yang sudah didominasi oleh dosa-dosanya, maka mereka calon masuk neraka. Maka hati-hati dengan dosa Pak ya. Iya. Makanya Rasul ya dalam hadis sahih ya, beliau mengatakan ya
ittaqillah haitsu ma kunt, kata Rasulullah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian Nabi mengatakan, iringilah, ikutilah dosa itu dengan perbuatan baik. Jangan maksiat terus, nggak ada amalnya, nggak ada amal baiknya gitu ya. Maka sesungguhnya amal baik itu ya akan menghapus dosa. Tamhuha, amal baik itu akan apa Pak? Menghapus dosa. Allah yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al hasanat, amal baik ini akan menghapus sayyiat. Namun amal baik itu harus kita tahu apa amal baik yang terbaik Pak. Memang amal itu banyak yang baik. Sedekah baik, ya, bantu orang baik, sholat baik. Namun apa yang terbaik? Tentu tauhid itu yang pertama. Iya. Makanya Allah mengatakan innal hasanat, sesungguhnya kebaikan yang paling baik, yang tertinggi derajat levelnya itu adalah tauhid. Karena kalau tanpa tauhid orang beramal soleh tidak ada artinya Pak, nol, tidak diterima oleh Allah. Sehingga syarat mutlak diterimanya amal soleh itu adalah ikhlas. Buah dari tauhid itu adalah ikhlas. Orang yang mengesahkan Allah tentu dalam amalnya dia ikhlas, nggak ada riya, tidak mengharapkan dunia. Tapi ini berat Pak ya, kecuali bagi orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya sebelum kita beramal Pak, Bapak sebelum datang ke masjid ini Pak, apa niatnya? Sebelum kita langkahkan kaki, saya juga, setiap kita sebelum kita langkahkan kaki ke masjid ini, ya Allah, apa niat kita? Maka kalau niat kita karena Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan jannahnya Allah, supaya Allah mudahkan kelak langkah kita ke surga. Kalau itu niat kita, insya Allah ikhlas. Tapi kalau niat kita supaya dibilang rajin untuk ilmu, ya, kemudian supaya apalagi Pak ada embel-embel dunianya, kalau itu sia-sia Pak, ya. Apa yang kita lakukan untuk akhirat kita? Karena syaratnya adalah ikhlas. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, dalam neraka itu kekal. Ini terkhusus adalah orang yang mati dalam kafir, kekufuran. Orang kafir mati kemudian tidak masuk Islam, ini kekal Pak. Kemudian orang-orang yang membawa dosa syirik besar, kecuali yang ada uzur. Maksudnya yang ada uzur bagaimana? Mungkin dulu ada nenek kita, bapak kita pergi ke dukun, memang dia tidak tahu dan tidak ada yang mengingat. Waktu itu memang buta betul ya, tidak ada pengajian tentang tauhid, orang nggak paham syirik gitu. Mudah-mudahan yang seperti itu Pak diberi uzur kan gitu. Tapi kalau orang hari ini sudah tinggal di kota, HP banyak sekarang Pak ya, internet ya. Di internet kalau nggak tahu apa itu syirik, ketik aja di internet Pak. Asalkan websitenya jelas, yang menulis websitenya memang ahlu sunnah, para ulama yang kredibel ilmunya banyak ya Pak ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak tahu hari ini Pak. Kalau kita nggak sanggup datang langsung, banyak media. Maka media itu Pak jangan gunakan untuk yang hiburan saja. Karena kebanyakan manusia Pak ya, amat sedikit yang menggunakan HP-nya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kebanyakan HP melalaikan ya Pak ya. YouTube-nya dikit digunakan untuk apa? Nonton kajian. Banyaknya nonton apa Pak? Film ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang beriman kata Allah, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah calon-calon penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, al-Imam Ibnu Katsir berkata, penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, al-Imam Ibnu Katsir ya, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laisal amru kama tamannaitum,
Ya, permasalahan itu bukan seperti apa yang kalian hayalkan, apa yang kalian ya imajinasikan. Wala kama tashtahun, atau seperti yang diinginkan oleh jiwa kalian, oleh nafsu kalian, bukan. Balil amru, akan tapi permasalahan itu adalah annahu man amila sayyi'atan, sesungguhnya siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian dosanya meliputinya gitu ya. Dosanya banyak, dosa-dosa saja yang dilakukan di dunia ini, nggak ada amal solehnya Pak. Sholat nggak pernah, ada nggak orang seperti itu Pak? Sholat aja nggak pernah, ataupun sholatnya cuma sekali sepekan, atau yang parah itu cuma sekali setahun Pak. Pas sholat Idul Fitri saja munculnya. Selama ini kemana Bapak gitu? Ini orang seperti ini Pak, mayoritas dosa yang dilakukan. Ini yang Allah katakan wa ahatat bihi khati'atuhu. Dia didominasi oleh dosanya gitu ya. Kebaikannya dikit. Karena sholat ini jangan dianggap remeh Pak. Sholat ini rukun Islam yang kedua. Bahkan sholat ini tiangnya agama. Coba lihat rumah Pak, dekati tiangnya, ambruk, baik. Ya, begitu juga agama kita. Jadi kata beliau, siapa saja yang melakukan perbuatan dosa dan dia diliputi oleh dosanya, ataupun banyak dosa yang dilakukan, mayoritas perbuatannya dosa saja. Jadi dosa itu Pak, tidak hanya melakukan apa yang Allah larang, tidak hanya berzina, tidak hanya makan riba, tidak hanya berbuat syirik, namun dosa itu juga tidak melakukan kewajiban. Enggak sholat dosa, enggak puasa dosa besar, enggak sholat dosa besar, enggak zakat, ingat Pak ya, enggak zakat. Ya, Allah telah berikan harta, dia tidak mengeluarkan zakatnya, pada hartanya itu Pak, uang yang dia miliki atau emas yang dia simpan, ataupun saldo di rekening ATM-nya, itu sudah mencapai nisabnya 85 gram harga emas selama setahun, haulnya 1 tahun. Nah, tidak dia keluarkan 2,5% Pak, maka kelak disebutkan dalam hadis sahih, hartanya itu akan dikalungkan kepadanya menjadi apa namanya itu Pak, menjadi besi yang panas dari api neraka, dan dia dikalungkan dengan hartanya kelak dan disiksa terus menerus seperti itu di akhirat kelak. Maka hati-hati Pak ya. Atau yang punya kebun sawit, ada zakat pertanian. Setiap kali panen, kalau seandainya panennya itu mencapai nisabnya. Lihat kalau orang punya kebun sawit Pak, nisabnya, haulnya itu kapan? Bukan sekali setahun, bukan. Haulnya itu adalah setiap kali panen. Kalau sawit berapa kali panen sebulan Bang? 2 kali. Kalau dia sekali panen, berat sawitnya itu sudah melebihi 649 kilo, maka wajib dia mengeluarkan, kalau seandainya dia beli pupuknya, dia olah dengan tangannya, 5% dari 649 kilo itu dia keluarkan 5%-nya Pak. Berapa kilo tuh Bang? 5% dari 650 lah ya. Nah, dia keluarkan itu Pak, dan dia jual, uangnya dia zakatkan. Kalau enggak Pak, bahaya itu yang tukang sawit itu ya, yang sekali panen 1 ton, udah ada Pak, karena 1 ton berapa 1000 kilo, udah kena zakat itu Pak, 5% minimal ya. Kalau seandainya dia tidak mengeluarkan, tidak merawatnya gitu ya, toh dari Allah, dia enggak beli pupuk juga, kemudian tidak menyiraminya juga ya kan, Allah yang menyediakan air kan, seperti itu ya, maka itu 10% itu zakat pertanian. Jadi kalau orang nggak zakat Pak, maksiat juga Pak, dosa juga, dosa besar malahan ya, diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Nabi yang mulia SAW, orang yang punya harta namun tidak menzakatkannya. Wallahu alam bisawab ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ya pengajian kita yang singkat ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Karena mengingat waktu Pak ya, sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.